merasa mendapatkan hak tersebut. Nah, masalah jual belinya dulu kita kan nggak tahu ya. Ya, siap. Kita kan nggak tahu karena siapa yang meninggal yang nanti itu? Bu Marcella. Marcella. Ya itu yang tahu sejarahnya, kan dia yang tahu. Seandainya bisa dibangkitkan dari kubur sebentar nggak apa-apa, biar dia cerita. Seandainya itu ya apa bangkit dari kubur sampai layu paling. Bener-bener pun saya bisa bangkitkan dari kubur sampai lari mas. Berarti orang yang sudah meninggal itu tidak boleh jual beli ya Bang? Bukan begitu. Sebetulnya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa dikenakan masalah hukum. Apapun kalau dia, terkait kalau tanah. dia jadi tersangka, kalau misalkan nih, amit-amit ada yang meninggal, Ya. dulu pernah melakukan apa ya selesai sudah. Dulu pernah melakukan perbuatan jahat apa ya selesai, karena sudah mati, siapa lagi yang dituntut? Itu pemahaman kalau orang sudah meninggal. Termasuk jual beli tanah. Kalau dulu dia lakukan, tidak bisa dia apain lagi sudah sekarang. Cuman sekarang kita dudukkan. Kalau memang dia benar jual beli ya kita nggak bisa ngomong. Ya nggak? Tapi kalau misalkan dia melakukan jual belinya, misalkan apunten, misalkan ada keluarga kita meninggalnya 20 tahun yang lalu. Ya. Tanda tangan sekarang ya tidak benar, ceritanya gimana bisa tanda tangan kalau sekarang. Siapa? Tapi kalau 20 tahun yang lalu meninggal, kemudian 25 tahun yang lalu dia jual belinya sah itu. Ya. Sebelum dia mati, dia melakukan perbuatannya dianggap benar. Iya. Siap. Sebelum dia mati. Siap. Nah, kalau dia sudah mati, tidak bisa dituntut. Dia nampak pemalsuan itu kan. Kalau saya bilang gini. Kemarin yang saya cerita, ada penyerahan dari Marcella ke Marcella. Jual beli antara dia. Itu yang kita kejar sebetulnya. Saya dengarnya begitu. Ada yang terjadi itu karena pada saat dia di sana, dia juga yang megang objek itu, dia jual sendiri ke dalam. Karena kita merasa ketika Marcella jual ke Marcella itu sesudah dijual sama kami, Pak. Nah, itu kita cari tahu nanti. Iya. Karena begini, kalau dibandingkan tanda tangannya sama, identik namanya. Kalau di uji lab itu kanan sama kiri, saya lihat nanti itu pasti identik, sama. Yang penting kita ada kejelasan terkait pelepasan yang Pak Dewa sebutkan barusan itu memang asli. Ya mau gimana lagi, berarti kan Mungkin gini, kalau ini perkiraan saya. ya Pak. Perkiraan saya pada saat yang bersangkutan jadi direktur di sana, kan dia masih punya kuasa. Ya. Udah, saya punya duit, beli ini aja lahan sendiri, gitu loh. Dia aja udah, duitnya buat saya. Dia jual, dia beli sendiri, jual beli sendiri dia. Karena dari dia untuk perusahaan, karena waktu itu dia di dalam sana. Gitu. Intinya Kemungkinan. kita sebagai pihak ahli waris butuh kejelasan yang sejelas-jelasnya. Nanti kita bantu untuk mengurai. Ya, kita bantu untuk mengurai. Dalam artian begini. Kalaupun itu terjadi nanti, pasti pihak perusahaan sudah saya sampaikan, buka ya kapan perolehan itu harus diruntut dari perusahaan. Ya. Karena kalau misalkan seperti yang kita duga nanti, pihak Marcella yang menjual pada saat dia jadi direktur di sana kepada perusahaan yang sementara dia jadi direkturnya. Karena seorang direktur itu kan boleh berbuat hukum untuk boleh mewakili perusahaan. Nanti coba dibaca di undang-undang perusahaan PT itu, direktur itu mewakili perusahaan untuk berbuat hukum dalam hal apa, jual beli, dalam apa berurusan bisnis, itu direktur. Itu yang boleh. Memang, apakah dia melakukan perbuatan itu pada saat jadi direktur, dia belum bukan ngertos. Kalau dia menjadi direktur melakukan itu, satu, yang pertama menurut pribadi saya dia tidak salah. Karena dia direktur, kemudian dia punya aset mungkin waktu itu jual beli. Nah, permasalahannya lagi yang muncul ini kenapa beralih lagi? Yang mana yang duluan? Nah, ada satu. Nah, nanti seandainya seperti itu, kemudian berikutnya lagi permasalahan yang muncul, ya perusahaan merasa sudah menyelesaikan tahun 2000 berapa ya? 2020 atau berapa diselesaikan dengan membayar sejumlah informasi ya, ini masih informasi sifatnya, 1,5 M katanya kepada seorang bernama Gunawan. Tahu nggak ya? Saya ada Pak datanya. Nah, kepada Gunawan. Nah, itu kan perusahaan pasti menyerahkan uangnya melalui transfer kah? Atau apakah bentuknya buktinya? Nah, itu yang nanti akan dikejar, apakah dengan nilai 1,5 M itu sudah menyelesaikan semua. Nah, kita lihat nanti. Kalau benar berarti
Sekarang kita tanya Gunawan, kemana duitnya? Kenapa ahli waris yang merasa ahli waris nggak dapat? Apa kaitannya Gunawan dengan perusahaan ini? Apakah dia memiliki tanah di sini kan? Ya begitu. Itu beres pasti kalau saya bilang. Transparannya di situ aja, nggak ada yang susah. Tinggal selama ini apakah sudah jelas atau belum? Kalau pihak perusahaan bohong, tidak pernah menyerahkan uang 1,5 M, berarti perusahaan bohong. Tapi kalau perusahaan pernah menyerahkan 1,5 M, kepada siapa? Kita cari. Apakah ahli waris sudah menerima? Itu kita tanya. Kalau belum menerima, ya pertanyaannya Gunawan, ini siapa? Itu saya mau cari nanti. Biar nggak nanti dizolimi yang berhak. Ya, maksudnya perusahaan sudah menyelesaikan. Ini cerita masih. Saya belum tahu Mohon faktanya. maaf karena kemarin sempat bukan nggak mau mendengarkan perintahnya Pak Dewa, karena pendengaran ahli waris yang kemarin akan sempat diuraikan pada Rabu yang kemarin. Oh, jadi gini, saya itu kan baru tahu kalau dulur-dulur yang dari sini termasuk ahli waris yang Gus wakili itu, yang Gus datang ke sana kan baru tahu. Jadi saya belum sempat nanya ke sini, kenal pun nggak sama bosnya ini Ya, saya. siapa? Nah, kalau saya udah kenal mungkin saya tanya, udah pernah nyerahkan duit kemana? Ya. Mana buktinya? Mungkin waktu itu. Nah, sampai kemarin saya masih suruh laporkan dulu, karena kalau saya minta kan dasarnya nggak enak. Tapi kalau sudah laporan polisi bahwa kami sudah pernah menyerahkan uang sekian-sekian kepada ahli waris yang diambil oleh saudara ini atau ditransfer siapa, itu enak sekali saya. Mau saya tangkap, mau saya apa bisa saya. Karena sudah ada bukti. Siapa? Nanti kita tanya ahli waris siapa yang kemarin mengurus ke sini. Belum terima, itu enak. Berarti kan ahli waris dizolimi dengan mengaku mewakili ahli waris tapi duitnya nggak ada. Ya. Itu baru prediksi, Ya. itu baru perkiraan saja. Jadi biar di sana nggak nanti salah persepsi, kita sama-sama uraikan. Ya. Saya satu pun belum kenal sama direksi di sini, tidak tahu saya siapa namanya, pernah tahu saya yang di sini, karena kalau perusahaan saya datangin dia ada ke polsek sudah kenal lah. Ya, saya nggak pernah lah nanti pikir saya takut begini begitu ke perusahaan, enggak lah. Yang penting aman aja kalau saya. Ya Gus ya. Siapa? Monggo. Nanti kalau udah siap di sana, nggak apa-apa. Sampaikan aspirasi sebentar. Siapa yang masuk? 5 orang. Siap. Sama saya nanti ya. Gitu, persiapan aja. Siap perwakilannya